Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba untuk membedah soal mata UKM-PPD yang berkaitan dengan blok keluhan sensoris dan integumentum. Jadi di sini kita akan coba untuk membahas satu soal studi kasus, lalu kita akan coba untuk overview materi secara singkat dan kita akan mulai pembahasannya. Nah, di sini juga sudah ada soal, jadi pasien usia 5 tahun datang dengan keluhan pandangan terasa buram sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan terutama dirasakan saat sore hingga malam hari, sehingga pasien sering menabrak barang di malam hari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan butot spot di konjungtiva. Tata laksana pada pasien adalah, jadi di sini sudah ada pilihan jawabannya, dan kalau teman-teman ingin coba untuk mengerjakan sendiri, boleh silahkan untuk videonya di pause terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk tandai hal-hal penting yang harus kita garis bawahi pada soal ini. Jadi ada usia pasien yaitu 5 tahun, lalu keluhan utama pasien yaitu pandangan terasa buram, dan onsetnya yaitu sejak 6 bulan yang lalu. Lalu juga kita tandai bahwa keluhan itu dirasakan terutama saat sore hingga malam, dan didapatkan butot spot di konjungtiva. Yang ditanyakan adalah tata laksana. Jadi sebelum kita mencari tata laksananya apa, maka kita harus menentukan diagnosis terlebih dahulu. Tadi di sini kan sudah ditentukan bahwa pandangan terasa buram sejak 6 bulan yang lalu. Hal ini dan pasien ini merasakannya sejak sore hingga malam hari. Nah, hal ini bisa menandakan bahwa diagnosis yang kemungkinan diderita pasien ini adalah rabun senja, karena terjadi penurunan kesadaran pada saat sore hingga malam hari. Dan kita lihat juga pada pemeriksaan fisik didapatkan butot spot di konjungtiva, yang berarti bisa menandakan bahwa rabun senja ini diakibatkan karena defisiensi vitamin A. Nah, selanjutnya kita coba untuk membahas terlebih dahulu vitamin A itu apa. Jadi di sini sudah tertulis vitamin A itu meliputi retinol, retinol ester, retinal, dan asam retinoat. Di sini juga ada sumber vitamin A, jadi sumber vitamin A ini penting kita ketahui untuk mengedukasi pasien apa-apa saja makanan yang bisa diberikan atau dikonsumsi lebih banyak lagi untuk pasien. Nah, untuk fungsi vitamin A itu sendiri, itu adalah penglihatan, diferensiasi sel, keratinisasi, kornifikasi, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya kita kekurangan vitamin A atau terjadi defisiensi vitamin A, maka bisa terjadi yang namanya kelainan pada okular, yaitu xeroftalmia, yaitu ada rabun senja, serosis konjungtiva dan kornea, dan terdapat bercak bitot seperti yang dialami oleh pasien. Defisiensi vitamin A yang parah juga dapat menyebabkan retardasi mental atau gangguan pertumbuhan dan lain-lain. Nah, untuk xeroftalmia ini sendiri ada stadium-stadiumnya. Nah, mungkin kalau yang pada pasien ini dia sudah melewati sampai X1B, karena selain ada neck blindness juga ada bitot spot. Yang kalau misalnya tidak ditindaklanjuti secara cepat, maka bisa semakin berkembang, semakin parah sampai xeroftalmia fundus yang bisa mengakibatkan hilangnya penglihatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata laksana. Karena defisiensi vitamin A, maka perlu diberikan vitamin A. Nah, untuk pengobatan xeroftalmia itu sendiri, karena tadi usianya adalah 5 tahun, maka kita masuk ke yang remaja dan dewasa. Jadi diberikannya adalah 200.000 unit internasional secara oral. Ini untuk bayi usia 6 hingga 12 bulan, anak-anak di atas 12 bulan, dan remaja dan dewasa itu dosisnya berbeda-beda, karena itu penting untuk mengetahui berapa umur pasien. Jadi, ini untuk pencegahannya, selain untuk pengobatan, pemberian vitamin A itu juga diberikan untuk sebagai pencegahan, apalagi pada negara-negara yang defisiensi vitamin A endemik seperti Indonesia. Jadi diberikan pada bayi dan pada anak-anak. Nah, jadi kalau kita masuk ke pembahasan yang tadi, karena soalnya menyebutkan pasien ini usianya 5 tahun, maka kita berikan yang dosisnya 200.000 internasional unit. Karena ini ada yang namanya kapsul merah dan kapsul biru. Jadi ini hanya untuk mempermudah, kalau yang 100.000 internasional unit itu dibuat dalam sediaan yang dosis vitamin A yang warna biru, sedangkan kalau yang warna merah itu berarti yang 200.000 unit. Karena yang 200.000 unit ini berarti kita berikan yang jawabannya A, 1 kapsul vitamin A merah 200.000 unit. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.